Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, dan siap untuk menerima pembelajaran. Jadi, persiapkan dirimu, kita mau belajar. Selamat bertemu kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas operasi campuran FPB dan KPK. Jadi pada pembelajaran sebelumnya tentang bilangan silahkan diulang kembali supaya lebih paham dan mudah untuk melanjutkan pembelajaran matematika kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi kali ini kita akan masuk kepada operasi campuran. Dalam operasi campuran, kita perlu mengingat langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan langkah-langkahnya ini harus sesuai dengan urutan, jangan sampai bolak-balik. Karena kalau terbolak-balik nanti dia bisa menimbulkan hasil yang tidak benar. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Langkah-langkah untuk operasi campuran. Yang pertama, kita harus kerjakan terlebih dahulu operasi yang terdapat di dalam kurung. Itu dimulai dari kiri. Jadi dalam kurung ini juga ada 3 jenis, yaitu kurung biasa, kurung siku, dan kurung kurawal. Yang pertama sekali kita kerjakan itu adalah yang ada di dalam kurung biasa, lalu kurung siku, lalu kurung kurawal. Itulah dia cara pengerjaannya dulu. Utamakan yang ada di dalam kurung. Dan dalam kurung yang pertama sekali itu adalah kurung biasa, kurung siku, dan kurung kurawal. Selanjutnya, jika tidak ada lagi di dalam kurung, tidak ada lagi dia operasi di dalam kurung, maka bisa kita lanjutkan operasi kita pada perkalian atau pembagian, dimulai dari kiri. Jadi mana yang pertama dapat, perkalian pertama sebelah kiri, perkalianlah kita kerjakan. Atau pembagian duluan di sebelah kiri, itu duluan kita kerjakan. Jadi tergantung yang mana duluan dapat, itulah kita kerjakan lebih awal. Jadi kalau masih ada tadi dalam kurung, baru kalau tidak ada lagi perkalian atau pembagian. Lalu setelah itu, lanjutkan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini juga dimulai dari kiri. Mana yang terlebih dahulu kita jumpai. Jadi itulah dia operasinya. Tidak boleh terbolak-balik ya. Jadi urutannya harus pertama yang ada dalam kurung. Kalau tidak ada lagi dalam kurung, perkalian atau pembagian. Kalau tidak ada lagi perkalian atau pembagian, baru masuk ke penjumlahan atau pengurangan. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Harus kita ingat itu urutan-urutannya. Pertama sekali dalam kurung, perkalian, pembagian, baru penjumlahan atau pengurangan. Oke, kalau sudah paham sampai di situ, supaya lebih memahaminya lagi, mari kita lihat contoh. Negatif 75 dibagi, itu ada dalam kurung siku, 45 dibagi dalam kurung lagi, dalam kurung biasa, minus 9, baru ditutup kurung, sama dengan titik-titik. Maka untuk mengerjakan ini, kita lihat memang sama-sama pembagian, tapi ada dia yang membedakan, ada yang di dalam kurung. Maka yang pertama sekali kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung. Yang ada dalam kurung 45 dibagi minus 9. Maka itulah pertama sekali kita kerjakan. Sehingga kita perolehlah dia penyelesaiannya minus 75 dibagi 45 bagi minus 9 sama dengan
Kita kerjakan tadi yang dalam kurung duluan, maka minus 75 dibagi dengan minus 5. Dari mana minus 5-nya itu? Dari 45 dibagi minus 9. Maka hasilnya ini sama dengan 15. Ya, sampai di situ paham ya? Bapak rasa sudah paham. Jadi silahkan ulang-ulangi lagi. Contoh berikutnya, 12 kurang dalam kurung 6 bagi 2 tambah 3 dikalikan dengan 2. Maka dari sini pertama sekali kita lihat dulu yang ada di dalam kurung. Maka ini bisa kita cari dulu yang dalam kurung yang pertama sekali kita utamakan tadi yang dalam kurung biasa, yaitu 2 tambah 1. Sehingga kita perolehlah ini nanti minus 12 kurang 6 dibagi 3. Dari mana 6 dibagi 3 itu? Dari 2 tambah 1. Sehingga dari sini kita perolehlah lagi hasilnya 12 kurang. Yang di dalam kurung duluan kita kerjakan, berarti kurang 2. Dari mana 2 itu? Dari 6 dibagi 3. Kurang 2 kali dengan 2. Nah, kalau sudah sampai di sini, tidak ada lagi dalam kurung. Selanjutnya yang kita kerjakan adalah operasi perkalian. Maka kita perolehlah dari operasi perkaliannya ini sama dengan 12 kurang 4. 2 kali 2 kan 4. Ya. Maka kita peroleh dia 12 kurang 4 hasilnya sama dengan 8. Ya, cukup mudah ya. Tinggal diulang-ulangi lagi bagaimana cara operasinya, mengingat urutan-urutannya. Baik, sekarang kita lanjut kepada faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari suatu bilangan. Contohnya, tentukan faktorisasi bilangan prima dari 80 dan 50. Maka untuk mencari faktorisasi primanya ini bisa kita cari dengan pohon faktor. Jadi bisa kita cari dia misalnya 80. 80 ini kan bisa kita faktorkan dengan bilangan prima. Bilangan prima terkecil 2. Jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40. 40 lagi bisa kita bagi 2 sama dengan 20. 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. 10 masih bisa dibagi 2, hasilnya 5. Sedangkan 5 ini tidak bisa lagi kita bagikan karena itu sudah bilangan prima. Langsunglah. Maka faktorisasinya itu sama dengan 80 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Karena unsur 2 itu ada sebanyak 4. 2 pangkat 4 kali 5. Demikian juga faktorisasi prima dari 50. 50 kita bagi 2, hasilnya dapat 25. 25 bisa dibagi bilangan prima lagi, yaitu bilangan 5. Hasilnya sama dengan 5. Sehingga faktorisasi bilangan prima dari 50 itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Nah, karena 5-nya ada sebanyak 2 itu kan, maka 2 kali 5 pangkat 2. Itulah faktorisasi prima daripada 80 dan 50. Nah, sekarang kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Sebelum kita mencari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya, terlebih dahulu bisa kita lihat faktor. Faktor dari 4. 4 itu kan faktornya 1, 2, dan 4. 8, faktor dari 8 itu sama dengan 1, 2, 4, dan 8.
Sedangkan faktor dari 12 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sehingga pertama sekali kita cari faktor persekutuannya. Kita lihatlah dulu faktor persekutuan daripada 4, 8, dan 12. Artinya itu faktor yang sama. Ada di 4, di 8, dan 12. Maka dari sini kita perolehlah dia. Faktor persekutuan dari 4, 8, dan 12 itu adalah 1, 2, dan 4. Nah, kalau sudah kita peroleh dia faktor persekutuannya, barulah kita melihat namanya faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesarnya itu dari 1, 2, dan 4, kita perolehlah faktor persekutuan terbesarnya itu adalah 4. Sekarang kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil. Tentukan KPK dari 10, 12, dan 20. KPK dari 10, 12, dan 20. Nah, pertama sekali kita cari kelipatan dari 10. Kelipatan dari 10 itu adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, dan seterusnya. Demikian juga kelipatan dari 12, yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, dan seterusnya. Lalu kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat kelipatannya, maka kita lihat dulu kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan dari 10, 12, dan 20. Yaitu ada dia di 10, kelipatan 10, ada di kelipatan 12, dan kelipatan 20. Kalau kita lihat itu adalah yang pertama itu angka 60. Selanjutnya 120. Dan kalau kita panjangkan pun nanti itu 180. Dan kalau kita panjangkan nanti faktornya itu masih banyak lagi. Jadi faktor persekutuannya itu ada 60, 120, 180, dan seterusnya. Nah, yang ditanya di sini kan kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita ambillah yang terkecil, yaitu 60. Maka dengan demikian bisa kita perolehlah KPK dari 10, 12, dan 20 adalah 60. Nah, itulah dia mencari KPK dengan melihat faktor-faktornya. Sekarang kita mencari KPK dan FPB-nya itu menggunakan faktorisasi prima. Tadi kan kita sudah mempelajari faktorisasi primanya. Nah, sekarang kita cari dulu cara mencari FPB dengan faktorisasi prima, yaitu kalikan faktor prima yang sama memiliki pangkat terkecil. Apabila keduanya sama, pilihlah salah satu. Dan kalau tidak ada yang sama, maka FPB-nya sama dengan 1. Demikian mencari KPK. Cara mencari KPK-nya, kalikan semua faktor prima pangkat terbesar. Apabila keduanya sama, ambil salah satu. Itulah untuk mencari FPB dan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Tadi kita sudah mempelajari faktorisasi prima ya dengan pohon faktor. Nah, sekarang kita buat contoh. Berapakah FPB dan KPK dari 24 dan 30? Maka langkah yang pertama, kita cari dulu faktorisasi prima dari 24. 24 bagi 2, 12. Bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Sehingga 24 itu faktorisasi primanya itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3.
Sekarang kita ambil 30. Ya, kita cari faktorisasi prima dari 30. 30 bagi 2, 15. 15 bisa dibagi 3, hasilnya sama dengan 5. Nah, maka kita perolehlah dia faktorisasi prima dari 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, kita kan mau mencari FPB dan KPK-nya. Ingat, FPB tadi itu dikalikan faktor yang sama, ambil pangkat terendah. Faktor yang samanya kan ada 2 dan 3. 2 dan 3, maka faktor terendahnya itu, kita lihat pangkat terendahnya itu 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan KPK-nya itu, kalikan semua faktor. Ambil dia pangkat tertinggi. 2 pangkat 3 itu tertinggi. Dan dari 3, pilih salah satu, 3 dan 5. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, jawabannya sama dengan 120. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam soal cerita. Monde memiliki 50 apel, 45 pir, dan 80 jeruk. Ketiga jenis buah tersebut akan dibagikan sebagai bingkisan kepada sejumlah orang, di mana setiap orang harus memperoleh jumlah buah yang sama. Berapa banyak orang yang mendapatkan bingkisan buah dari monde tersebut? Nah, ini bisa kita jawab. Kalau kita lihat ceritanya ini kan membagi-bagikan dengan jumlah yang sama untuk setiap jenis buah. Nah, kalau ada seperti ini membagi-bagikan dengan jumlah yang sama, ingat ini maksudnya itu adalah FPB. Jadi kita carilah nanti dari sini FPB-nya. Pertama sekali kita ingatlah dulu faktor prima dari 50. Nah, bisa kita buat dengan pohon faktor. Namun di sini Bapak langsung saja buat 50 itu sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Sedangkan 45 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. 80 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Bisa kamu kerjakan nanti dengan pohon faktor. Dari mana datangnya itu supaya lebih terlatih lagi ya. Nah, jadi sudah kita perolehlah faktorisasi prima dari 50, 45, dan 80. Sekarang kita mau cari FPB-nya. Kalau FPB tadi kan faktor yang sama. Yang sama dari sini faktornya hanya 5. Dan ambil pangkat terendah. Pangkat terendahnya 5. Sehingga kita perolehlah FPB-nya sama dengan 5. Nah, jadi karena FPB-nya sama dengan 5, maka dapatlah kita simpulkan bahwa jumlah orang yang menerima bingkisan buah dari monde itu adalah sebanyak 5 orang. Mudah kan? Ya, jadi tetap diulang-ulangi bagaimana tadi pohon faktornya dan untuk mencari KPK dan FPB-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal cerita selanjutnya. Kita berenang setiap 12 hari sekali dan Winnie berenang setiap 8 hari sekali. Jika mereka berenang bersama untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 2020, kapankah mereka akan berenang bersama kembali untuk kedua kalinya? Nah, kalau dari sini kan bisa kita lihat soalnya ini berarti ini kelipatan daripada 12 dan 8 lah ini nanti mereka akan pergi. Sehingga bisa kita simpulkan yang ditanya di sini adalah KPK-nya. Nah, untuk mencari KPK-nya kita cari dulu faktor primanya. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka kita carilah KPK dari 12 dan 8. Kita lihat, kalikan semua faktor pakai pangkat tertinggi. 2 berarti yang tertinggi 2 pangkat 3. Dan 3 berarti 2 pangkat 3
kalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 24. Sehingga mereka berenang bersama untuk kedua kalinya setelah 24 hari. Yang artinya itu 24 hari setelah 17 Agustus 2020. Jadi 24 hari setelah 17 Agustus 2020 adalah tanggal 10 September. Dari mana kita peroleh 10 September itu? Tinggal kita jumlahkan aja. 17 tambah 24 dikurang dengan 31. Kenapa dikurang 31? Karena Agustus itu sampai tanggal 31. Maka hasilnya sama dengan 10 September. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap diulang-ulangi pembelajarannya. Biasakan mengerjakan soal-soal supaya lebih terlatih mengerjakan soal matematika. Salam sehat.